Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Vika di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Wah, alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya hadir. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Ibu, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Benar sekali, minggu kemarin kita telah belajar tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, ada yang tahu nggak kalau makanan yang kita makan setelah itu kemana perginya? Nah, benar, perginya memang ke perut. Tapi ada yang tahu nggak bagaimana proses pengolahan makanan setelah kita makan? Nah, tepat sekali. Karena kalian belum tahu, maka hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang sistem pencernaan? Tujuannya agar kita mengetahui organ-organ apa saja yang ada di pencernaan kita, serta kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari organ-organ yang ada pada pencernaan kita. Untuk materi lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Ibu Husnul. Silahkan disimak ya anak-anak. Nah, kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu proses pencernaan pada manusia. Nah, pencernaan manusia adalah serangkaian proses fisik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan itu melibatkan banyak organ dan fungsinya yang berbeda-beda. Adapun proses yang terjadi saat kita makan yang melewati organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama itu ada mulut. Nah, saat kita makan itu dimulai dengan berdoa dan kemudian memasukkan makanan itu melalui bibir. Nah, kemudian makanan akan ditangkap oleh gigi dan lidah. Nah, selanjutnya makanan dikunyah sambil menikmati. Kemudian makanan yang masuk ke dalam mulut tadi akan masuk ke organ yang kedua, yaitu ada kerongkongan. Nah, saat ditelan makanan akan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Nah, makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dari kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Nah, kemudian ada organ yang ketiga, yaitu ada lambung. Nah, lambung itu terletak pada bagian perut, tepatnya di bawah dada kita. Nah, adapun fungsi dari lambung itu yaitu untuk menghancurkan makanan yang kita makan. Nah, di dalam lambung terdapat enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan yang kita makan. Kemudian ada organ usus halus. Nah, makanan yang telah melalui mulut, kerongkongan, kemudian lambung itu akan diproses lagi ke dalam usus halus. Nah, makanan akan melewati 3 bagian dari usus halus, yaitu ada usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, kemudian ada jejunum dan ada ileum. Kemudian yang keempat itu yang kelima yaitu ada usus besar. Nah, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus itu akan menuju ke usus besar. Kemudian organ yang terakhir itu ada anus. Nah, anus itu merupakan tempat keluarnya tinja. Nah, organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia.
Nah, jadi pencernaan itu merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal. Pemeliharaan pola makan seimbang itu dan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga fungsi normal sistem pencernaan. Nah, dapat dilihat pada gambar ya. Itu yang kita bahas tadi, organ pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut, kemudian ada esofagus atau disebut dengan kerongkongan, kemudian ada lambung, usus besar, usus halus dulu, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Nah, kemudian kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada MAH. Nah, MAH itu merupakan gejala penyakit yang berupa rasa nyeri dan panas di bagian lambung yang terjadi akibat beberapa kondisi dan terkadang disertai dengan rasa mual atau muntah. Kemudian yang gangguan yang kedua itu ada tukak lambung. Nah, tukak lambung itu merupakan luka pada bagian lambung yang terjadi akibat adanya infeksi bakteri. Nah, bakterinya itu yang disebut dengan bakteri H. pylori. Nah, atau karena diakibatkan konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Kemudian gangguan yang keempat itu ada diare. Nah, diare itu merupakan salah satu gangguan pencernaan yang sering kita alami. Nah, pada penderita diare, tinja yang dihasilkan itu cenderung cair dengan frekuensi sering dari biasanya. Kemudian yang keempat itu ada gangguan pada sistem pencernaan itu ada sembelit. Nah, sembelit itu merupakan salah satu gangguan pencernaan di mana penderitanya itu sulit melakukan buang air besar, meskipun perut itu terasa keras, penuh dan ingin buang air besar. Nah, kita masuk pembahasan materi yang ketiga, yaitu tentang upaya agar pencernaan kita sehat. Nah, apa saja sih? Nah, untuk memastikan sistem pencernaan kita sehat, kita bisa melakukan beberapa upaya. Nah, berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, yang pertama itu ada makan makanan tinggi serat. Nah, jadi kita harus makan makanan yang tinggi serat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak dan lain sebagainya ya. Makanannya itu harus memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian tips yang kedua itu ada minum air putih yang cukup. Jadi, kita harus biasakan minum air putih yang banyak dibandingkan dengan minum minuman yang berasa, itu harus dihindari ya. Kemudian yang ketiga itu batasi konsumsi makanan tinggi lemak dan gula. Nah, kemudian tips yang keenam itu ada hindari makan terlalu larut. Maksudnya adalah hindari makan itu di atas jam 9 ke atas itu ya. Jadi kita makan itu jangan terlalu malam. Jadi baiknya itu makan itu di paling pas itu di jam 7 malam ya. Kemudian yang ketujuh tipsnya itu jaga berat badan yang sehat. Maksudnya adalah kita harus menjaga berat badan kita agar ideal dengan mengonsumsi makanan yang cukup dan porsi yang tidak berlebihan. Kemudian yang kedelapan tipsnya adalah olahraga yang teratur. Nah, dengan berolahraga yang teratur, maka gangguan pada sistem pencernaan tadi itu tidak akan kita alami. Nah, kemudian tips yang ke-9 itu adalah hindari stres. Kemudian tips yang ke-10 adalah temui dokter. Nah, temui dokter ini apabila kita
telah mengalami gangguan sistem pencernaan. Jadi dengan kita pergi ke dokter itu akan dapat menyembuhkan gangguan pencernaan yang kita alami. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pencernaan manusia adalah serangkaian proses fisika dan kimia yang terjadi di dalam tubuh kita untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita. Proses pencernaan melibatkan banyak organ dan fungsi yang berbeda. Adapun proses terjadi saat kita makan melewati organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, rektrum atau usus besar, yang terakhir anus. Nah, pencernaan merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal. Pemeliharaan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga fungsi normal sistem pencernaan kita. Lalu apa saja sih gangguan pencernaan yang ada pada manusia? Gangguan tersebut bisa tukak lambung, diare, dan sembelit. Kemudian upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar pencernaan kita sehat? Nah, yang pertama, makan makanan yang tinggi serat, minum air yang cukup, membatasi konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, memperhatikan porsi makan, hindari makan yang terlalu cepat, hindari makan yang terlalu larut malam, jaga berat badan yang sehat, olahraga yang teratur, menghindari stres, dan kemudian tentunya temui dokter secara teratur. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, diharapkan anak-anak untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Untuk tugasnya silakan kalian catat. Soal yang pertama, mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi yang seimbang? Yang kedua, seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap harinya? Yang ketiga, seberapa sering kalian mengalami gangguan pencernaan? Nah, untuk tugas tadi silahkan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Langkah baiknya kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.